Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari Jojopi teman-teman. Ini adalah sebuah tulisan panjang yang berbicara kembali tentang P-Network. Jadi mengapa P-Network hari ini wajib menggunakan arsitektur multi-tier token? Jadi ini adalah sebuah analisis mendalam tentang koherensi sistem, logika pasar, dan gravitasi utama dari global consensus value teman-teman. Ini adalah sebuah tulisan panjang yang ditulis oleh Jojo P. Dengan beliau adalah penggerak dari gerakan GCV Movement teman-teman. Beliau memiliki sekitar kurang lebih 13.800 follower. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di balik layar P-Network hari ini sedang melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba atau belum pernah dilakukan oleh proyek Web3 manapun teman-teman. Jadi P-Network sedang membangun ekonomi digital berskala global berbasis ribuan fungsi, jutaan merchant, dan miliaran pengguna. Jadi tanda-tandanya sudah jelas. Kita lihat di sini adanya puluhan token dalam ekosistem, kemudian adanya token liquidity pool, kemudian adanya model routing dari TSP, token merchant, token aplikasi, sistem kategori aset, dan sistem permission dan UI visibility teman-teman. Jadi ini bukan sebuah kekacauan atau sebuah hal yang random, dan ini bukan eksperimen, tetapi ini adalah arsitektur ekonomi bertingkat didesain agar dapat menopang ekosistem global yang hidup 24 jam dalam satu hari teman-teman. Jadi 24 jam continue, dan satu hal yang menjadi pusat dari segalanya itu adalah GCV atau Global Consensus Value. Ini adalah pusat gravitasi seluruh ekosistem P teman-teman. Jadi tanpa GCP maka sistem multi token dari P itu akan terfragmentasi, kemudian tidak stabil, kemudian ditolak merchant dan kehilangan makna dari nilai teman-teman. Jadi kita membahas kembali tentang era token tunggal teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa era token tunggal itu sudah berakhir teman-teman. Jadi model lama dari dunia kripto itu percaya bahwa satu blockchain itu hanya memiliki satu token dan satu ekosistem itu memiliki satu aset teman-teman. Dan model ini telah gagal. Bahkan raksasa seperti Ethereum, Solana, dan BNB Chain ini menghadapi volatilitas ekstrim, kemudian token berserakan tanpa logika, merchant ogah masuk dan tidak siap untuk ekonomi yang ada di dunia nyata, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa P-Network belajar dari pengalaman ini, bahwa kalau kita lihat di sini, P-Network memutuskan bahwa satu koin P itu tidak cukup, kemudian ekosistem global itu butuh token bertingkat, dan P harus menjadi best value serta global consensus value. Ini akan menjadi penstabil utama teman-teman. Jadi inilah mengapa P-Network memiliki atau memilih arsitektur multi token teman-teman. Jadi mengapa P-Network butuh struktur multi-tier token? Terdapat beberapa alasan teman-teman. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini bahwa satu token itu mewakili fungsi ekonomi yang berbeda. Jadi tidak semua aktivitas ekonomi bisa disatukan dalam satu mata uang. Jadi token ekosistem P mewakili loyalty, reward, kemudian akses layanan dan berbagai hal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa P-Coin itu akan menjadi uang, sementara untuk ekosistem token itu akan berbicara tentang fungsi teman-teman.
Kemudian kita lihat di sini bahwa merchant itu membutuhkan token mereka sendiri. Jadi contoh misalkan pizza token atau coffee token atau hotel voucher token dan transportasi poin. Jadi jika pertanyaannya bagaimana jika semua layanan ini menggunakan koin Pi, maka yang akan terjadi adalah merchant akan lumpuh dan sistem diskon atau tire itu tidak bisa jalan, teman-teman. Maka merchant token itu wajib ada. Jadi gampangannya setiap fungsi dari developer itu harus memiliki token sendiri, tetapi token-token tadi itu berjalan di atas jaringan blockchain Pi sebagai ekosistem atau token induk, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ini kita berbicara tentang kebutuhan ekonomi internal. Jadi aplikasi sangat membutuhkan stabilitas harga secara internal, kemudian reward mekanis, event token, kemudian booster item. Jadi jika semua dipaksa untuk memakai koin Pi, maka biaya akan tidak stabil. Jadi desentralisasi aplikasi tidak bisa tumbuh dan pengalaman pengguna itu akan rusak, teman-teman. Jadi disinilah arsitektur multi token memecahkan problem atau persoalan ini. Jadi ke depan kita akan melihat mungkin ada puluhan atau bahkan ratusan atau bahkan ribuan token, namun semuanya berjalan di atas jaringan blockchain Pi Network, teman-teman. Kemudian kita akan membahas di sini mengapa seluruh ekosistem token yang berbeda-beda tadi itu membutuhkan global consensus value, teman-teman. Jadi ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan global consensus value, teman-teman. Karena mengapa GCV sangat dibutuhkan? Karena tanpa stabilitas nilai maka merchant akan hancur, kemudian liquidity pool akan collapse dan aplikasi token akan tidak stabil dan user kehilangan kepercayaan dan transaksi mendadak itu tidak bisa diprediksi serta DEX itu akan berubah menjadi kasino, teman-teman. Sehingga untuk mencegah hal-hal ini terjadi, global consensus value menciptakan fondasi dari semua ini. Jadi intinya, teman-teman, jadi kita akan berbicara tentang banyaknya aplikasi, banyaknya developer atau ribuan developer yang masing-masing developer itu memiliki koin masing-masing, tetapi koinnya itu dijalankan di atas jaringan Pi Network dengan menggunakan standar global consensus value, teman-teman. Jadi kalau kita pada intinya, kalau teman-teman yang masih bingung, jadi kalau seperti gambaran di video ini, teman-teman, ini ada gambar matahari. Jadi global consensus value itu adalah gravitasi semesta Pi. Tanpa global consensus value, Pi tidak akan stabil, merchant tidak mau bergabung, token ekosistem akan kehilangan makna, dan ekonomi akan runtuh, teman-teman. Jadi gambarannya dengan global consensus value, Pi akan menjadi bintang atau matahari, sementara global consensus value akan menjadi gravitasi, kemudian token-token yang ada di berbagai ekosistem itu akan menjadi planet, kemudian liquidity pool itu akan menjadi mekanik orbit, kemudian merchant atau toko-toko akan menjadi peradaban, dan komunitas atau para pionir, jutaan pionir itu akan menjadi seluruh alam semesta yang ada di dalam komunitas atau ekosistem Pi, teman-teman. Jadi semesta nilai global berbasis, jadi kalau kita membicara Pi, jadi Pi Network adalah semesta nilai global berbasis global consensus value yang stabil, terdesentralisasi, dan dibangun oleh miliaran manusia di masa depan, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silahkan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.